Maksudnya dengan si halal bercampur ada dengan haram, pada dasarnya kan harta si gunayana untuk memberikan biaya, memberikan impaklah sesuatu yang halal. Lalu karena dengan si bengkel impaknya sedang melakukan perbuatan haram, sedang berjudi misalnya, sedang bermabuk-mabukan, halal barangnya, lalu mengkonsumsi barang halalnya adalah sedang melakukan haram. Atau ya halal kepengnya, lalu si belinya adalah barang haram. Ini termasuk yukhalitul halal bil haram. Walil khalisi minal manni wal adha, dan bagi yang bersih daripada manni wal adha, karena lamun bercampur manni wal adha batal dengan sebab firman Allah Ta'ala ya alladzina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha. Hai orang-orang beriman, jangan kau batalkan pahala sedekahmu dengan manni, menyebut-nyebut wal adha dan menyakiti, menyebut-nyebut dan menyakiti. Baunya menyebut-nyebut doang lalu tidak menyakiti, tetap neta batal. Misalnya kita selalu berbeda sarapan terhadap suku keluarga, nanti tersebut-sebut ya, baik sebut-sebut lo dalam bentuk membanggakan diri si berbeda nyampah lo, atau untuk menjelek-jelekkan dengan isi tebeng. Apakah misalnya lalu si membanggakan diri lah, aku bilang dulu alhamdulillah, syukur bilang dulu kubeng nyampah semeton dulu kerja keluarga dan selaku lah. Nah iya sum'ah, membanggakan diri, fatal masih. Atau untuk menjelek-jelekkan dengan sebenarnya nyampah. Coba ada aku ngebayi nyampah nih, coba mati lah ya. Lalu aku doang adalah ngebayi nyampah bila dulu. Ini berarti dah menjelekkan dengan isi ngebayi nyampah. Kemudian malah azab dalam bentuk menyakiti adalah dalam arti, dalam bentuk penghinaan, mencaci maki, kemudian menjelek-jelekkan nama dengan isi bengal nyampah itu, artinya cemar nama baiknya. Atau mungkin dalam bentuk tindakan-tindakan nyata berupa tindakan pegawaian dengan nempok ya, atau marantan bila lain isi Umayyah poros tentang antena poros bawa sinar dulu di perang pasir sambil tempok Bilal. Ini menyakiti. Wali niatin taqarrubi, dan karena niat mendekatkan diri Allah kepada Allah Ta'ala. La niatin wala sulatin, bukan untuk memperlihatkan dan bukan juga untuk memperdengar-dengarkan. Bukan untuk memperlihatkan, bukan juga untuk memperdengar-dengarkan. Sum'ahnya memperdengar-dengarkan. Payuho ifallahu, dalam membaca yudah itu berarti mudmaratan wujuban ba'da fa'i sababiyah. Lamun yudah ifu maratan bacaan daripada Abu Amrin, Nafi, Hamzah dan Isa ini dengan al-alif kemudian baris dapan. Faidhaifullahu jaza'an, maka melipat gandakan oleh Allah balasannya di dunia wal akhirat, baik di dunia dilipat gandakan, wal akhirat, di akhirat juga dilipat gandakan. Mungkin tak dilipat gandakan di dunia dalam arti terbalas berupa macam-macam lah. Mungkin tebing harta berlimpah, mungkin tebing kesehatan sesempurna, dan macam-macam, atau terhindar dari bencana dan berkatnya isi bertimpak dan kardan hasanah. Pembedaan kesepakatan kardan itu kan utang itu wajib bayar di sini kan disebut utang. Maka seolah-olah itu dalam berimpak dengan sesuatu di sini. Dan alasnya berarti Allah Subhanahu Wa Taala memberikan apa kita balasan. Marak-marak dengan si wajib
gen bergenti apa si singgah dari ita, apa si utang dari ita wajib bergenti. Karena ia berhutang. Yang tidak sebut Allah Ta'ala dalam kardan hasanah. Padahal ini mengusul man zalladhi yumtikullaha impakan hasanah. Ini impak. Lagu terakhir digunakan impak untuk apa? Untuk lebih menukik tentang sedekah impak dan sedekah. Bagikan kita mengutangkan sesuatu kepada Allah si wajib berhenti di dunia dengan berlipat ganda berhenti. Di akhirat pun berlipat ganda pahala. Jazaahu, yaitu melipat gandakan oleh Allah balasannya lahu baginya, bagi orang yang berimpak itu di dunia dan akhirat ada apan katiratan, yaitu dalam pelipat gandaan yang sangat-sangat banyak. La ya'lamuha, tidak ada yang mengetahui lipat gandaannya itu illallah kecuali Allah Ta'ala. Kecuali Allah Ta'ala. Waqad ruya anu sallallahu sungguhnya telah diriwayatkan daripada Rasulullah SAW annahu qala, bahwasanya dia berkata, man lam yakun indahu, siapa saja yang tidak ada di sisinya, ma yatasaddaqu bihi, apa yang ia pergunakan bersedekah dengannya, falyul'inil yahuda, maka falyul'inil yahuda, maka hendaklah dia mengutuk orang Yahudi. Fa innahu lahu sadaqatun, maka sesungguhnya dia baginya ada sedekah. Wa yurwa, dan diriwayatkan anahu lamma nuzilat hadhil ayatu, manakala diturunkan ayat ini, qalatil yahudi, berkata orang Yahudi, inna Allah fakir wa nahnu aghniya, sungguhnya Allah itu fakir dan kitalah orang-orang kaya. Fahuwa yatlubu minna al-fardhu, dia Allah Ta'ala kok minta dari kita akan utang. Dia minta utang. Pertama, Nabi makna daripada malam yakul indahu ma yatasaddaqu bihi falyul inil yahuda. Orang yang tidak punya harta untuk ia sedekahkan, maka silakan dia mengutuk orang Yahudi. Lain-lain Yahudi kita kutuk. Kita tidak mau bersedekah, karena kita miskin kok. Dan Yahudi kita kutuk. Kemudian Pak Ibnu laku sedekah tu, karena ia sendiri bersedekah, sendiri bersedekah. Ia bersedekah Yahudi, kita tidak ada atas yang bersedekah, maka dengan Yahudi kita kutuk. Karena Yahudi kita kutuk. Mulai kesalahan diri wala talumuni wala talumunani walakin lumu anfusakum. Palumu anfusakum. Seharusnya. Lalu di Yahudi dikutuk, kita tidak mau bersedekah. Kemudian karena Yahudi itu adalah yang bersedekah. Seolah-olah harta yang kumpulan si Yahudi, kemudian di debeng, sekedik pun di debeng, kita bersedekah-dekah pun di debeng. Lalu itu aja pantas terkutuk. Ini di luar arah relasi di dalam hubungan dengan Yahudi dalam segi ekonomi dan bisnis. Tiba-tiba kita di arah sedekah Yahudi, arah sedekah karena isu kok tersuruh terkutuk Yahudi. Jadi maksudnya adalah, maksud dengan mengutuk Yahudi ini, ya lantaran yang berdaya harta kemudian yang bersedekah, marak-marak tentang kita isi berdoa ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tidak bukan jalan orang yang dibenci, jalan Yahudi maksudnya dibenci. Waladdallin, dolin adalah Nasara. Jadi Yahudi dan Nasara, sehingga tafsiran si para ulama tentang ghairil maghdubi adalah al-Yahud, ad-dolin adalah an-Nasara. Ini tafsiran para ulama. Karena memang Yahudi adalah
pada dasarnya adalah sekelompok masyarakat sangat keras. Si mengklaim dirinya terpilihan suatu tanah terpilih. Lalu tanah terpilih adalah tauhidnya dengan lain. Maka sekelompok Yahudi isi mengklaim dirinya terpilihan tanah Allah Ta'ala atau nasib hidup selanjutnya, maka yantinya tempati tempat dengan cara meremehkan dengan isi menempati tanah terpilih. Jadi sebagai salah satu contoh. Namun beberapa hal di dalam Al-Quran arah kesamaan kaca syara dalam kitab Taurat, baik dalam segi akidah, dalam segi muamalah ataupun dalam segi tasawuf. Jadi lamun Yahudi menyebut taqiyah nafsi, pemeliharaan naqah, dari kalimat naqah, taqiyah nafsi. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa Yahudi ini menganggap dirinya sugih, sementara Allah fakir. Inna Allah fakir wa nahnu aghniya. Allah lu fakir, kita ni sugih. Lantaran dia fakir yang ini berutang lah kita ni. Dan kalimat untuk ridho Allah karena Allah. Lalu pengen utang Allah dari tukang yang bagus. Padahal para sempurna maksudnya berimpak dengan barang isi betul-betul halal terhadap dengan si wajib tebeng napakah atau si sunat tebeng napakah. Si wajib adalah berimpak kepada senina, berimpak kepada anak jari, berimpak kepada dengan toa, berimpak kepada budak si pelihara, berimpak misalnya untuk suatu kewajiban, misalnya untuk arah anak mondok sekolah, terus sebenarnya biaya mereka impak untuk jadi biaya, termasuk impak wajib, termasuk impak yang wajib. Walaupun pada dasarnya si termasuk wajib adalah zakat. Nah, ini sunat pada dasar, lalu dengan sebab arah sebab lain maka jadi wajib. Dan sebab muhasarah, sebab pernikahan, kemudian dengan sebab mudarasah, sebab pembelajaran. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Kan sin sebenarnya. Jadi pada satu bacaan ayat suku lalu son. Kalau sebenarnya kan sin yabsutu. Karena dalam ayat lain wallahu yaqbidu, Allah yang menggenggam, wa yabsutu, dan yang meluaskan, menghamparkan. Ayat bidur rizqa amma yasha'u, dia yang menggenggam akan rezeki itu daripada siapa yang hendaki. Maka yang persempit di narak ruang gerak dengan genggaman, sehingga di narak kelonggaran sedikit untuk mendapatkan harta. Qala walau amma yasau, daripada siapa yang hendaki, walau amsakau anil infaqi, kalau dia amsakau memegang akan itu harta, menahan itu harta anil infaq, daripada infaq, wa yabsutuhu ala man yasha, lalu ia memperluas akan rezeki atas siapa saja yang hendaki. Walau anfaqa minha katiran, kalau dia menginfakkan daripada harta itu yang banyak, jumlah yang banyak. Awil mana atau maknanya, wallahu yaqbidu ba'dal qulubi, Allah mempersempit sebagian daripada hati, hatta la taqadduma ala hadhihi ta'ati, hatta la taqdima sana, sehingga dia tidak bisa datang atas taatan ini. Wa yabsutu ba'daha, dan ia memperluas sebagiannya, hatta yaqdima ala hadhihi ta'ati, sehingga dia datang atas berbuat taat ini. Artinya karena terlalu sempit, tahu bahwa dirinya wajib untuk memberikan infak kepada si anu, lalu karena tidak beliau kemampuan untuk memberikan infak, atau Allah sengaja memperluas akan sopok dengan harta, lalu dia berinfak kepada yang berhak untuk menerima baik wajib maupun sunnah.
Allah akan melipat gandakan balasan di dunia maupun di akhirat. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah kalian dikembalikan. Fala mudabbira wala hakima, tidak ada yang mengatur dan tidak ada yang memberikan keputusan siwahu selain daripada dia, wala hakima siwahu, la mudabbira wala hakima siwahu, tidak ada pengatur dan tidak ada hakim yang memutuskan hukum siwahu selain daripada Allah. Qala Ibn Abbas, kata Ibn Abdullah bin Abbas, nuzilat hadil ayat, diturunkan ayat ini fi sya'ni Abi Dahdah, yaitu pada urusan Abi Dahdah, rajulun minal ansari, yaitu seorang laki-laki dari kaum Ansar. Qala, dia berkata, ya Rasulullah, inna li hadiqataini, ya Rasulullah, saya punya dua kebun. Fa in tasaddaqtu bi adahuma, gimana kalau saya ini bersedekah dengan salah satu daripada keduanya? Fahalli mitlah, maka apakah ada bagiku seumpamanya fil jannah, di dalam surga? Qala, maka Rasulullah menjawab, na'am, ya. Qala wa Ummu Darda, Abu Darda itu berkata, dan Ummu Darda juga, Maria bersama saya. Qala na'am, ya. Qala wasubyati ma'ya, dan ada juga anak kecil bersama saya, apakah saya juga dikumpulkan bersama dia? Qala na'am, maka Rasulullah menjawab, iya. Fatasaddaqa bi afdali hadiqatihi, maka ia pun bersedekah dengan paling afdal, paling bagus daripada kebunnya. Wa kanat tusamma, dan anak kebunnya dinamakan Al-Janiniyah, yaitu dinamakan kebun Al-Janiniyah. Kalau kebun kurma masih sangat subur, kurmanya masih banyak-banyak berbuah luar. Para ja'a Abu Dahdah, maka pulang Abu Dahdah ila ahli, kepada keluarganya. Wa kanu fil hadiqati, dan mereka sedang berada di kebun itu, allati tasaddaqa biha, yang dia bersedekah dengannya. Faqama ala babil hadiqah, maka dia berdirilah dia di depan gerbang daripada itu kebun. Wadakara dalika, dan ia menyebutkan dari Ibrahim bagi istrinya. Faqalat Ummu Darda, berkata Ummu Darda, barakallahu laka bima ishtaraita, mudah-mudahan Allah memberikan berkat kepada engkau pada apa yang telah kau beli. Fakharaju minha, maka mereka keluar daripadanya. Wasallimuha, dan mereka menyerahkannya. Maka Rasulullah SAW, maka bersabda Rasulullah SAW, yaqul, dia bersabda, kam min nakhlatin ridahin tudli urqaha fil jannati li Abi Dahdah. Betapa banyak kam, khabariyah bermakna kathir, betapa banyak minakhlatin, daripada pohon-pohon kurma, ridahan, kurma ridahin, yang sangat subur-subur, tudli urfaha, yang menjulurkan akan tengger-tenggernya, fil jannati, dalam surga, li Abi Dahdah, itu khusus untuk Abi Dahdah, sebagai balasan daripada amal, daripada sedekahnya. Alam tara ilal mala'i min bani Israil, wahai kekasihku Muhammad, tahukah engkau orang-orang Bani Israil min ba'di Musa, setelah Nabi Musa, qalu li nabiyyin lahu, ketika mereka itu berkata bagi nabi mereka, apa katanya? Ib'at lana malikan, bangkitkan bagi kami seorang raja. Coba aku angkatkan kami seorang raja, wahai Tuhan. Ay alam tuhbir ya asrafal khalqi, alam tuhbar maksudnya, tidakkah kau pernah diceritakan wahai paling mulia makhluk,
Angkisatul asa, daripada kisah para pemimpin. Min Bani Israel, daripada Israel. Min ba'di wafati Musa, setelah meninggal Nabi Musa. Setelah meninggal Nabi Musa, hayna qalu, ketika mereka berkata li nabiyihim, bagi nabi mereka, nabinya siapa? Samuel, nama Nabi Samuel. Kama qalahu Wahb bin Munabbih, sebagaimana menceritakan oleh Wahb bin Munabbih. Al-Sam'un atau Sam'un. Al-Yusa bin Nun atau Yusa bin Nun. Kama qalahu Qatadah, sebagaimana telah menceritakan oleh Qatadah. Al-Hizkil atau nama Nabi Hizkil. Kama hakahul Kirmani, sebagaimana telah menceritakan oleh Imam Al-Kirmani. Ismail ibni Halfa atau Ismail bin Halfa wa ismu ummi Hasanah, dan nama ibu Hasanah. Kama qalahu Mujahid, sebagaimana telah mengatakan oleh Mujahid. Wa sababu su'ali Bani Israel, dan sebab pertanyaan daripada Bani Israel, permintaan Bani Israel Nabi terhadap nabinya. Zalika, karena Nabi mereka ingin dari Allahu lamma mata Musa, bahwasanya begitu meninggal Nabi Musa, wa azamatil khataya, dan menjadi besarlah segala kesalahan. Sallallahu alaihim, Allah telah memberikan kekuasaan atas mereka. Kaum Jalut, yaitu kaum daripada Jalut. Kaum daripada Jalut. Wakanu, dan mereka itu yaskununa sahila Bahri Rum. Mereka itu yaskununa menepati akan satu pinggir pantai daripada laut Rum, laut Roma. Pada tempatnya baina Misra wa Palestina, antara Mesir dan Palestina, tempatnya laut itu. Wa galabu ala kathirin, dan mereka menang atas kebanyakan min ardihim, daripada tanah mereka. Wa sawa'un kathiran, dan sama ada banyak. Wasabun, dan mereka melawan kathiran min zararihim, menawan banyak daripada anak cucu mereka. Wa asaru min abna'i mulukim, dan mereka juga melawan anak-anak raja mereka. Arba'amatan wa arba'ina gulaman, sebanyak 440 orang budak. 440, ya berarti sangat-sangat banyak. Terjadi peperangan, dari peperangan antara Roma memang Nasrani, kemudian Yahudi yang berperang, selalu kalahan. Dalam suatu riwayat Al-Quran, Bhutanasar sebagai pemimpin rakyat sangat tangguh. Kemudian lihat Nabi Samuel, Rasulullah berpuluh-puluh kali peperangan. Mereka jiwa baik, menang, selalu dikalahkan, kalahan. Padahal yang begini kita menganut agama Sopo, harus dijamin Allah Ta'ala untuk senantiasa menang. Lalu ternyata kalah untuk lawanan daripada para janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kayak tidak, terus munajat Nabi Samuel, memang munajat, angkatlah Raja Talut untuk jadi raja. Pada saatnya Talut ini tukang besi, pengembala, pengarang kambing, baik ongkos untuk mandi besi. Namun ia terpilih insyaallah ta'ala jadi raja. Keberatan Yahudi, maka dia terpilih dari kalangan kita. Dengan Quraisy ini isi angkat menjadi pemimpin, padahal selalu menambahkan akan pemimpin yang adil. Sebelumnya memulai peperangan selalu bertawasul dengan kehadiran daripada tokohnya isi sangat dilulukan, sehingga tak terlatih. Coba paling baturkan dengan
tokoh-tokoh. Talut ini tidak bilang apa-apa. Dia ada keturunan bangsawan, dia keturunan raja. Dia ada jaringan Suriah, hanya jadi tukang pandai besi pira, penghasilan tukang pandai besi. Benar, baik budaya harta isi dengan memimpin ataupun membangun. Pokoknya jelek-jelek Allah, Talut. Karena dasar daripada Yahudi selalu iri hati, selalu terunati terhadap pencapaian prestasi daripada kaum mukminin. Maka untuk menghancurkan kaum mukminin secara langsung, maka banyak perhitungan yang pengaruhi sebagian mukminin di suatu tempat ke tempat lain, sehingga sampailah di Ite tentang pembantian, tentang pembunuhan sadis, silaturahmi prajurit Roma terhadap dengan versi selain misalnya, ini terhadap Bani Israel. Yang tidak lain bahwa tanah pilihan adalah termasuk kalau dengan Masjidil Aqsa. Andainya menjadi baik terbut karena ia merendahnya pihak. Coba memang tanah yang dijanjikan itu bangun dengan baik. Masjid Aqsa ini jauh seliman Islam. Terperbarui yang dia selalu menuntut dengan Yahudi untuk menguasai secara total tentang Masjidil Aqsa. Karena Masjidil Aqsa orang Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman tentang kisah Nabi Sulaiman. Kayak kali tentu maksudnya adalah semacam musalla sendiri bentuk apa deh, cuma jumlah sangat terbatas. Ia direbut si Yahudi untuk membangun sinasara di Palestina, sekalipun Palestina mengatakan dia merdeka, namun dia mentakui si negara seluruh dunia masih dalam takui sebagai bergantung ke daerah si huninya dengan kafir lah secara umum selaku. Ini adalah merupakan satu kisah. Isi tentunya cara bahasa ini kisah inspiratif. Artinya kisah yang memberikan kita dorongan untuk senantiasa bersemangat dan bersama dalam melakukan suatu perbuatan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lalu mengutus akan Raja Talut. Terus akhirnya petain apa ya, dan saya Yahudi dia biasa dengan lamun dan nganggap diri jadi nabi rasul, rumus dan sakit mati dia, bunuh atau racun. Lamun mati ya dia tentu jadi nabi palsu. Sehingga sekian banyak si tesnya untuk sebuah pengakuan tentang kesan Allah Ta'ala dan Rasulullah Muhammad. Kehukumnya dia tahu, padahal ia terlalu banyak melakukan kebagusan seukuran daripada takaran. Lalu ternyata masih tidak berpengaruh dari dirinya, menyebabkan dia tahu mengucapkan kalimat-kalimat yang sangat penting dalam kehidupan baik beragama maupun berumah tangga. Misalnya ina amat dia pun ditahu. Jadi adalah keadaan waktu Nabi Samuel tertuntut isi masyarakat untuk memberikan syukur raja. Nabi Rabu alaihi mujizat, dan mereka mengenai atas mereka itu pajak. Dari lamun dari muslim sendiri berarti hidup dari negara Islam, dari buah negara Islam, lalu kita bayar pajak terhadap Islam. Wa akhadu Tauratahu, dan mereka mengambil akan Taurat ini untuk menunjukkan ada kesamaan hukum antara Al-Quran dan Hadis. Bagi Taurat si asli sedikit mengalami pencampuran daripada para tokoh-tokoh petapa. Si tapakur di dalam gua, si tapakur di dalam bawa dulu kayu boleh, terus selak batu, jenis segala, sangat-sangat terus tanduk isi macam payung, hanya menunjukkan bahwa ia sedang memuji. Nah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kanu sibtan nubuwati, dan adalah mereka itu orang-orang yang mencuri ini adalah merupakan turunan daripada Nabi. Wa darabu alaihi wajizat, dan mereka mengambil daripada mereka jizya akan pajak. Wa khadu, dan mereka juga mengambil
Taurat mereka. Dalam arti Islam, dalam ayat lain kan Arab dengan Yahudi, Mama dengan Mina, Wamrari, berzina, laporan, dengan laporan rajam, kata Rasulullah. Rajam, matilah Mina di depan Mama, rajam. Ada yang ngomong. Terus saya ngomongnya Rasulullah. Isi parahnya mati. Apa nih agama segera mati dengan bersenang-senang bilang Mama, maka dia pernah mati dengan senang-senang. Nah iya yang Yahudi sampai bila ke batu Yahudi ini akhirnya menentang soal isi memberikan petunjuk, soal isi menyesatkan adalah Allah. Maya baik oleh dalam Al-Quran ya di dalam kitab suci ya tentang ayat terjemah, maka dia bongkar balik kitabnya Arab tertulis memang Arab kesamaan. Nah ini menunjukkan bahwa Arab beberapa hal antara syariat Islam dan syariat Yahudi memiliki kesamaan. Misal dalam Al-Sunnah wal Jamaah, apabila Arab yang mati, zikir, surat-surat pendek, sampai kepada ayat-ayat kursi. Nah, di dalam kitab Taurat Arab tersebut, coba kita dalam kitabnya, lama kepada larang aku memberikan rajam terhadap yang si berzina ini. Coba kita lihat kitabnya. Bukan. Pada Rasulullah. Ya pada. Karena ia berzina dalam keadaan tidak memusat, tidak terpelihara alatnya, maka pukulnya 100 kali. Lalu menuah suami istri ada yang berzina, maka rajam sampai mati. Jadi peperangan menimbulkan banyak kerugian-kerugian. Si kalah terutama sekali baik wilayahnya, baik kakas perang dan lain-lain. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa akhadhu Taurat, dan mereka mengambil kitab Taurat mereka. Wa lam yakun lahum hina izin, dan tidak ada bagi mereka pada ketika itu Nabiun yudabbiru amrahum, seorang nabi yang akan mengatur perkara mereka di darat. Maka para ini sepilah daripada dakwah, ceramah dan pengajian pada waktu, sehingga pulang tidak tahu. Kamu tidak tahu berarti ente pada masalah paham lagi apa maksud meniwali singgung antum perillah karena masalah apa maksudnya. Baru hafal kalimat hafal dan terima apa dia meninggal dunia. Ya Allah, artinya bagi isi ini menyetujui hukuman isi terlaksana Rasulullah SAW pada dalam kitab Taurat ya para instansi disebut dalam Al-Quran. Lalu karena ya ina kita lo nanti percaya kepada Rasulullah, lantaran Rasulullah pernah simparan ini sebagai bangsa budak dengan sebab Sarah adalah nenek moyang jadi budak. Sementara ia jangan tidak kabur para nenek jadi budak, justru para raja-raja di zaman Bani Israel ia bahkan sanggup kita nisbah di Firaun. Oh, dia berarti zuriat Firaun. Zuriat daripada Firaun, zuriat daripada Abu Jahal. Yes, ini saya. Kemudian dalam yakun lahu hina izin nabiyyun yudabbiru amrahum, dan padahal tidak ada bagi mereka ketika itu seorang nabi pun yang mengatur urusan mereka. Wa kana subtun nubuwati kadahlaku, dan sungguhnya anak cucu daripada nabi itu telah binasa. Falam yabqa minhum illa imra'atan, maka tidaklah tersisa daripada mereka kecuali seorang perempuan, hanya satu. Balagal gulamu balagan lompat sallallahu alaihi wasallam. Falam yabqa minhum illa imra'atan habla, tidak ada yang tersisa dari mereka kecuali seorang perempuan yang sedang hamil. Wahabasuha fi baitin,
maka mereka menahan akan perempuan yang hamil ini lalu melahirkan di sebuah rumah. Pawaladat gulaman, maka melahirkan dia seorang anak laki-laki. Falamma kabira, maka mana besar itu si anak, kafalahu syaikhun min ulama'ihim, maka mengasuh akan dia akan itu anak oleh seorang guru dari ulama-ulama mereka. Di Baitul Muqaddis. Falamma balagal gulamu atau Jibril, maka manakala balik itu si laki-laki mendatangi dia oleh Jibril. Faqala lahu, maka Jibril berkata baginya, izhab ila qaumika, pergilah kau kepada kaummu. Pergi kau kepada kaummu. Fabalagum risalata rabbik, maka sampaikanlah, balighum risalat rabbik, sampaikan kepada mereka akan utusan Tuhanmu. Fa innallaha qad ba'athaka, sesungguhnya Allah telah mengirimkan engkau kepada mereka. Allah membangkitkan pada mereka nabiyan, seorang nabi. Falamma atahum, maka manakala mendatangi akan mereka oleh nabi, katamu mereka enggak bohong. Wa qalu, dan mereka mengatakan, istajalta bin nubuwati, kau telah terburu-buru dengan kenabian. Fa in kunta sadiqan, maka jika kau memang benar, fabayyana lana mulqal jaishi, maka bayyana, dia menjelaskan bagi kita mulqal jaishi itu raja daripada prajurit, panglima perang. Nuqatil, maka kami akan berperang di amrihi, dengan perintahnya. Aduwana, kita perangi akan musuh kami, fisabilillah, jalan Allah. Ayat ta'atilah, pada jalan Allah, pada berbuat terhadap Allah. Wa inna makana, dan hanya saja ada salahu amrin Bani Israel, yaitu manakala bagus urusan Bani Israel, bil ijtima'i, yang berkumpul alal mulk, atas raja-raja, wa bi ta'atil mulk, dan dengan ketaatan terhadap raja, anbiya'ihim, kemudian nabi-nabi mereka. Pakanal malaku, adalah itu seraja malik, walladhi yasiru bi jumu'an, dialah yang telah menjalankan dengan secara kolektif. Wan nabi, dan nabi, huwallazi yuqimu amrahu, nabi yang maksudnya adalah orang yang bisa meluruskan akan urusannya. Wa yusiru alaihi birusdi, dan ia memberikan isyarat atasnya dengan sebab kecerdasannya. Qala, lalu Nabi SAW kata bagi mereka, hal asaitum in kutiba alaikum al-qital, apakah kalian masih merasa takut jika mendatangi kalian oleh prajurit-prajurit musuh yang menahan kalian? Qala hal asaitum in kutiba alaikum, ya, berkata, hal asaitum, apakah kalian berharap in kunta, jika kutiba, ya ilahi Allah, in kutiba alaihimul qital, jika diwajibkan atas kalian berperang. Jadi lamunlah Arab rajanya si memimpin anta pada baik secara kemiliteran maupun secara petani dan lain sebagainya, lamun kewajiban perang Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia memilih berperang, bukan datang balik. Ay qala nabihum hal qarabtum, berkata nabi mereka, apakah kau telah mendekati Allah tuqatilu, bahwa jangan kalian memerangi aduakum, musuh kalian. In farada alaikumul qital, jika Allah mewajibkan atas kalian, kamu akan peperangan. Min dzalika, daripada itu, menjadikan malah daripada itu si raja. Qalu, mereka menjawab, malana Allah nuqatila fisabilillah, bagaimana mungkin kami tidak akan berperang di jalan Allah. Wa kan ukhrijna min diyarina wa ablaina, padahal kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami.
ayu syai'in syi'ta, kalau begitu apa yang kau hendaki? Qultu, saya katakan, linabihim bagi mereka, bima zakara, dan apa yang Allah sebutkan olehnya. Apa yang disebutkan? Bima zakaru qalu yadilin. Mereka itu sedang berada di bawah mereka. Wasa'allah, maka diminta kepada Allah Ta'ala zalikan nabiya, karena nabi Nabi fa'awjaba alaihimul kitab, maka mewajibkan atas mereka berperang. Wa ayyana lahum malikan, dan ia menampakkan bagi mereka seorang raja, liyuqatila bihim, agar raja ini memimpin mereka berperang dengan musuh-musuhnya. Falamma kutiba ay ujiba alaihimul kitab, maka mereka diwajibkan mereka itu berperang, tawalau, pasti mereka itu berpaling. Ay aradu an kita diaduhim, ya sangat aradu, mereka berpaling daripada memerangi musuh-musuh mereka. Lamma syahadu kasratan adui, manakala mereka melihat betapa banyaknya musuh, wasaukati, dan semua jaring-jaringannya, ada strateginya, luwe, terus strategi silancaranya bagus, sulit ditandingi. Illa qalilan, kecuali hanya sedikit daripada mereka yang tidak ikut. Berapa banyak yang tidak ikut itu? Salatun ya'til wa talatal asyara, yaitulah 313. Ada di ahli Badrin, yaitu sejumlah ukuran daripada ahli perang Badar, artinya si milu berperang Badar. Wallahu alimun bizalimin, padahal Allah Subhanahu wa taala Maha tahu orang-orang yang zalim itu. Artinya apa? Huwa alimun biman zalama nafsahu, dia Maha tahu terhadap siapa yang menzalimkan dirinya. Hatta khala parahu, sehingga dia huwa alimun biman zallama nafsahu hina khala parahu, dia Maha tahu siapa yang menzalimi dirinya ketika dia khala parahu, menyalahi akan perintah Tuhan. Walam yapi bima qabila mirabim, dan dia tidak menyempurnakan bima qabila, dengan apa yang dia terima mirabim daripada Tuhan mereka, tidak menerima. Jadi ternyata setelah datang bangkitan Nabi raja, seorang raja Talut, jadi rajanya ada komplain wahai Nabi Samuel, maka dia Talut ini angkat jadi Nabi Rasul, pengarah bembe tukang sama, yang mengkulit tukang sama kulit dengan pembangan. Apa sih yang jadi biayanya untuk biaya kerajaan? Apa sih dengan jadi sehingga gaji para prajurit kalau berperang? Apa jadi uang operasinya? Pokoknya macam-macam lah. Gara-gara Talut ini miskin. Dan ya, yang lalu jangan lihat. Wah kedong. Mulai dari kalangan kita nih, si pantas jadi raja adalah nih ketua suku si Sugih, dia telui harta berdana wibawa luar biasa. Namun pada kerja Talut kumpul bidang kerja pada Talut ini. Lagu keterangannya dalam soal bahwa Talutnya adalah termasuk ia dengan masih paling tampan di masanya, kemudian paling alim dua ilmu, cuma hartanya memang dia darah. Ya jadi tukang sama kulit. Qala wa qala lahum nabiyuhum inna Allah kan ba'atha lakum ayri ajli su'alikum Taluta malika wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumi fil amin. Wa minas sabi'ati takhlilu asabi'ir rijlain wal yadain. Dan di antara sunat-sunat yang 7 itu adalah menyelingkuhi jari-jari kaki dan jari-jari tangan. Aibar li khabari
karena sebuah hadis riwayat daripada Laqid ibni Sabrah. Laqid ibni Sabrah apa nih? Asbigil wudu'a wa khallil bainal asabi. Sempurnakanlah dalam akan wudu, lalu selang-selingilah antara jari jemari. Rawahu Tirmidzi berkata hadis ini mau Tirmidzi. Oke, udah yang lain daripada Tirmidzi. Wasahahu dan mereka menganggap sahih. Wa takhlilu fi asaibil yadain, dan mentakhlil artinya menyelidiki dengan jari-jari dua tangan bitasybih bainahuma, dengan mentasbih yaitu sabak menyelidiki. Karena Rasulullah SAW caranya untuk musafahah biasa musafahah, kemudian sabak, kemudian menyelidiki. Jadi cara semua empat macam, termasuk yang bagian daripada musafahah. Nah, telah menjadi ialah dengan memasukkan gerigi imam si kanan terhadap si kiri terhadap si kanan. Menjadi kama rajahu fil majmu'ah sebagai astagfirullahaladzim. Rawahu Tirmidzi wa fi sahih rajul yabda'u bi khinsir rijli. Dia memulai dengan kelingking daripada kaki al-yumna yang kanan, wa yahtimu bi ansari rijli bi khansari rijli al-yusra, dan ia mengakhiri dengan kelingking yang kiri, kelingking daripada kaki yang kiri. Wa yukhallilu bi ansari yadihi al-yusra, dan dia menyelang-nyelingi dengan gerigi tangannya yang kiri, awil yumna atau yang kanan, kama rajahahu fil majmu', sebagaimana telah memperjelas akan maknanya dalam kitab Majmu'. Min asfalil rijlain, dari bawah telapak tangan kaki. Jadi lamun imam kan berhadapan lompat, imam di belakang, namun naik maka jadi seling-selingi berarti naik kanan terselingi si gerigi imam kiri, naik kiri terselingi si gerigi imam kanan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa isalul ma'i baina ila ma baina asabi, dan menyampaikan air kepada apa yang ada di antara jari-jari itu wajib bitakhlil, dengan cara menyelingi itu awalnya atau yang lainnya. Idza kanat multafitan, apabila ada misalnya itu si jari jemari dia melekat bergempel terus ilmu terbuka, la yasilul ma'u ila, tidak akan sampai air itu padanya, pada anggota wudunya itu illa bitakhlil, kecuali baru dia sampai dengan cara menyelingi. Aulawi atau seumpamanya, fa in kanat multahimatan, maka jika ada jari jemarinya itu adalah bersedaging, lam yajuz fatkuha, maka tidaklah boleh membelah akan dia. Jadi lamun bergempel mantan gerigi nen bebek, gerigi nen bebek kan bergempel arah semacam dayung lah, sini bebek no, sini ngolo lalu ibu gempel, tidak dekat. Kalau membuka akan menjadikan ia jadi mudarat. Kecuali yang memang sengaja buka untuk kepentingan sesuatu si berkaitan dengan keduniaan, sampai oleh tua lagi ada yang tua syukur lihat Allah Ta'ala. Mula jalan mulai dengan pisah salah sopo daripada ibadah ditebau dan melakukan aktivitas bagi mengabdi terhadap kesehatan. Ya kadang-kadang ya betul mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan dia berkata, ra'aitu Rasulullah SAW, aku telah melihat Rasulullah SAW fa'ala kama fa'altu,
telah melakukan seperti apa yang salah lakukan. Wa muqtadha hadzal istihbab, dan tuntutan akan pemulihan ini jika dengan engkau at-takhlil, yaitu untuk menunjukkan kasih sayang. Jadi pada saat takhlil ini adalah memasuk menyeling-nyelingi. Kemudian memang tahlil ini apabila terlakukan dengan merangsang takhlil dengan sabar, maka akan menimbulkan kehilangan rasa dendam. Karena dia kata Rasulullah, tasafahu yazhabul jildu an qulubikum. Pada berselama ada menyedih, kegelisahan dan kegusaan di dalam hati kita. Karena ini kadang-kadang terus ya dan berpikiran, akibatnya kita tenang di konsentrasi. Adapun namun subur akan terjadi perubahan dan keinginan sesuai kondisi kita. Lihat pekan atau sepanjang perjalanan menuju pekan, timbul rasa kasih sayang, saling bertanggung jawab dalam kehidupan. Wahada zahirun, dan ini sangat nyata. Wataminatu, dan yang ke-8 daripada sunat ulul idrak taqdimu guslil yumna, mendahulukan membasuh akan yang kanan ala guslil yusra, atas basuhan yang kiri. Mengkuli adwa ini daripada setiap dua anggota. La yusannu ghusluhuma ma'an, tidaklah disunatkan untuk membasuh keduanya secara bersama-sama. Kalyadain wal rijlain, seperti dua kaki, dua tangan dan dua kaki. Li khabarin, karena ada sebuah hadis yang menjalin-jalinnya. Idza tawaddatum, apabila kalian berwudu, fabda'u bima yaminikum, maka mulailah dengan tangan anggota kanan kalian, kecuali muat, dengan mendahulukan kanan daripada kiri. Fa'ibnahu, fabda'u, maka mulailah olehmu bima yaminikum, dengan tangan kanan kalian. Bagian anggota kanan termasuk kentok, naik kanan doang, baik di waktu anggota sunat maupun wajib. Rawahu Ibnu Huzaimah, meriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, seorang anak Huzaimah, Walban dan anak daripada Hibban. Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Sahihahima, pada kitab kumpulan hadis sahih dalam kitab mereka berdua. Wali annahu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW karena yuhibbul tayammuna, Allah itu sangat mencintai akan orang yang selalu berkanan-kanan pisani pada urusannya, kulit semuanya. Ay mimma huwalil, daripada apanya, huwa lil karimi, litakrim, untuk memuliakan apa yang dimaksud ini. Kalau musli, seperti mandi, wal lubsi, dan berpakaian, wal ihtihali, dan bercelak, wa taqlimi, dan motong kuku, wa kasih sayang, dan gunting sabit, kumis, wa naqbil ibid, dan mencabut bulu-bulu ketiak, wal dirasi, dan mencukur bulu kepala, wasiwaki, dan bersiwak, wa dulil masjid, masuk masjid, wa tahlilul salati, dan watakhfilus salat, dan menyeling-nyelingkan salat, wamubarakatil khalai, dan memisahkan akan khala sesuatu yang ada yang melekat di selah-selah, wasyurbi wal musafati, dan minum dan berjabatan, wastilamil hajari, dan di saat kita akan mencium akan hajar. Jadi maksudnya pada pegawai-pegawai sebelum tersebut dia adalah termasuk pegawai-pegawai tawali dengan uduk terlebih dahulu untuk menghilangkan hadas, termasuk mencium hajar aswad, waruknul yamani, dan rukun yamani, mencium rukun yamani, wa izalatul qadar, dan wal akhdhi wal iqta, pada waktu memberi dan pada waktu mengambil, pada waktu memberi. Wat tayasuri, nah
lamun si berubahnya adalah waktu tersi ngelor kanan dulu minum galak si makanan istilam, kemudian hajar aswad, rukun yamani, kemudian waktu menerima, waktu memberi, maka selaku menggunakan kanan. Watayasuri dan berkiri-kiri. Jadi maktub kepada kalimat mayamini. Watayasuri dan berkiri-kiri. Ini pada lawan daripada yang tersebut. Jadi boleh waktu semandi di ruang, juru anggota si kanan. Waktu dia berpakaian, taman makanan, bercelak pun, celaklah terlebih dahulu isi kanan. Maka saya PDD. Sedangkan berkiri-kiri pada lawan daripada yang tadi itu. Kadukhulil khalaq, seperti masuk ke dalam khalaq itu jamban. Wal istinja, pada istinja, wal intikhab dan mengeluarkan ingus. Wa khalqil libas dan membuka pakaian. Khalqil libas buka pakaian. Wa izalatil qadar dan menghilangkan kotoran-kotoran. Wa kurriha aksu dan dimakruhkanlah lawannya. Amma ma yusannu ghusluhuma ma'an, dan adapun anggota-anggota yang disunatkan membasuhnya bersama-sama kal khaddain, seperti membasuh dua muka, dua pipi, wal kaffain dan membasuh dua tapak tangan, wal uzunain dan membasuh dua telinga, bau serentak, tidak perlu duluan kanan baru kiri, serentak bau. Kalau yusannu taqdimul yumna, maka tidaklah disunatkan mendahulukan yang kanan. Naam. Bihi mandi. Apa itu? Kalau yusannu taqdimul yumna bihi maka tidaklah disunatkan mendahulukan akan yang kanan pada keduanya, yaitu pada basuh dua tapak tangan dan telinga. Prima, naam. Man bihi illatun, orang yang ada padanya nyakit, la yumkinuhu ma'aha zalika, terutama sekali orang yang memiliki penyakit, tidak mungkin baginya untuk melakukan itu bersama-sama. Zalika dengan itu ka'an kuti'at dayadaihi, seperti orang yang terpotong salah satu daripada tangannya. Wa yusannu lahu taqdimul yumna, maka disunatkanlah baginya mendahulukan yang kanan. Dan ini adalah pengayaan sunat, walaupun sunat, namun memang bau kelakuannya laksana. Karena sunat ini dalam segi syariah adalah ia merupakan suatu keringanan. Adapun lamun dari segi tasawuf, kita pandang itu bakno adalah mengikuti Rasulullah SAW. Karena Rasulullah melakukan selakunya di sunat-sunat ini tanpa kurang satu sedikit pun. Sehingga lamun kita berniat itu maka itu baknya akan sangat luar biasa dalam hal-hal tertentu. Sehingga riwayatan dari suatu waktu, sopo dengan saleh lah jadi wali Allah. Yang kan wudhu, ndek na selangin naina isi kanan dengan telapak lima kiri, apa dari lima kiri, kemudian yang isi kiri dengan jari jemari daripada telapak lima kanan. Ndek lah kuat. Kena para belum saya wapenda walaupun nurut sunnah pun, pada apa ndek nurut sunnah pun. Nah, dia dengan sadar terus bahwa sunnah itu maksud adalah termasuk menyelingi gerigi naik isi gerigi iwasi kiri, si kiri isi gerigi iwasi kanan. Mulai dari saat mereka selama 40 tahun udah beristighfar. Gara-gara ia disopok dulu, dia ingat menyelingi akan gerigi naiknya si kiri, si kanan dengan lima kiri, kemudian si kiri dengan gerigi lima kanan. Telung dah setahun dah bertobat. Karena hanya tertegur istri Rasulullah. Padahal itu kan sunat. Sunat kan sangat kecil, enak ya saya.
Sasiki tinggal lagi selaku. Nah kecuali lamun sangat terbatas air, maka Rasulullah pun melakukan membasuh anggota dulu sekali-sekali doang. Jangan semua bisa sekali karena air sangat terbatas. Sangat terbatas. Nah, walaupun malam tadi banjir air, walaupun di beberapa tempat kadang-kadang ini kekurangan air. Qala wattasi'atu at-taharatu salatan wallahu a'lam bishawab.